Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol like untuk berlangganan di channel saya. Kali ini saya akan bercerita mengenai bencana-bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Awalnya, gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudenya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 hingga 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Selanjutnya adalah longsor. Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor yang turut berpengaruh, seperti erosi, gempa bumi, gunung berapi, getaran. Selanjutnya adalah gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar, sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi adalah gunungnya sedang meletus atau vulkanisme. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar, hingga sampai ribuan kilometer jauhnya, dan bahkan bisa mempengaruhi perputaran iklim di dunia ini. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi, lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah
skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi di seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat, dan jika besarnya 7 lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Gempa bumi terbesar bersejarah besarnya telah lebih dari 9. Meskipun tidak ada batasan besarnya, gempa bumi besar terakhir besarnya 9,0 atau lebih besar adalah 9,0 magnitudo. Gempa di Jepang pada tahun 2011 per Maret 2011, dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Hikmah dari cerita di atas adalah kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dan meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan perlindungan dan terhindar dari bencana-bencana tersebut.